Di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu aplikasi DBMS MariaDB atau lebih dikenal dengan nama MySQL, gitu ya. DBMS adalah kepanjangan dari Database Management System, artinya sebuah software database yang berperan atau berfungsi untuk mengelola, kemudian menyimpan, kemudian mengambil data kembali, gitu ya. Artinya tempat mengelola basis data, seperti ya, atau aplikasi untuk mengelola basis data disebut sebagai DBMS. Adapun mekanisme pada sebuah aplikasi DBMS ini, yang pertama untuk pengaman data, ya. Di mekanisme pelengkapnya untuk pengaman data, kemudian konsistensi data. Nah, artinya data ketika disimpan kemudian mengambil kembali data itu sesuai, tidak berubah. Kalau memang tidak dirubah, gitu ya, tidak ada update. Kemudian pengguna data bersama, artinya dia multi user, ya, banyak user sesuai aksesnya mengakses database pada aplikasi DBMS itu sendiri. Nah, aplikasi DBMS ini ada banyak. Salah satunya mungkin Anda tidak asing dengan Microsoft Access. Kemudian MySQL nanti yang akan kita pelajari. Kemudian ada Oracle dan lain sebagainya, ya. Nah, kita fokusnya adalah ke aplikasi DBMS MySQL, gitu ya. Lalu aplikasi DBMS MySQL itu ada apa? Ada sebuah program database server yang mampu menerima dan mengirimkan datanya dengan sangat cepat. Artinya dia mengelola sebuah database. Ketika sebuah database itu telah disimpan, kemudian ingin dicek kembali, artinya ingin menerima, kemudian mengirim, nah datanya sangat cepat, gitu ya. Kemudian multi user, artinya dia bisa banyak user untuk mengakses sebuah database. Kemudian penggunaan perintah SQL. Oke, SQL itu sendiri adalah bahasa yang digunakan dalam aplikasi DBMS, gitu ya. Nah, SQL ini. Nah, jenis SQL atau kepanjangan dari Structure Query Language atau bahasa query itu ada 3. Nanti di video selanjutnya akan saya jelaskan masing-masingnya. Nah, salah satunya yaitu DDL, Data Definition Language, kemudian DML, Data Manipulation Language, dan satu lagi ada DCL, artinya Data Control Language. Lalu bedanya apa? MySQL sama SQL. Ya. Kalau MySQL ini adalah sebuah program basis data. Nah, sedangkan SQL adalah bahasa yang digunakan pada saat kita ingin berinteraksi dengan database MySQL ini. Ya. Oke, untuk bisa menggunakan aplikasi MySQL ini kita harus download aplikasinya di mana? Nah, karena sifatnya open source artinya free untuk digunakan, gitu ya. Kalian bisa download di situs resminya yaitu https apache-friends.org, gitu ya. Yang memang MySQL ini terdapat dalam satu bundle aplikasi XAMPP, gitu ya. Jadi ada di XAMPP aplikasi MySQL itu. Kalian silakan download kebetulan hari ini atau sekarang ini sudah masuk pada aplikasi yang versi 7 ya. Kalau Anda mau menggunakan versi di bawahnya silahkan versi 6 atau versi 5 gitu ya. Oke. Setelah diinstal jangan lupa teman-teman
running untuk MySQL-nya di sini ya, di running untuk MySQL-nya. Agar nanti kita bisa mengakses database MySQL. Runningnya di mana? Di control panel ya. Nanti di depan saya akan praktikkan. Kemudian masuk ke MySQL menggunakan command from ya. Salah satu jalan untuk masuk untuk mengakses database MySQL ini melalui command from ya. Setiap laptop pasti ada command prompt-nya, setiap operasi system ada command prompt-nya gitu ya. Pilih start menu, kemudian all program, kemudian pilih aksesoris, kemudian Anda akan menemukan command prompt. Kemudian Anda bisa klik kanan command prompt-nya atau CMD ya terkenalnya, lalu pilih run as administrator ya. Nah, atau Anda bisa juga menggunakan gabungan perintah Windows plus R. Kemudian ketikkan CMD, lalu tekan enter sampai muncul command prompt-nya ya. Nah, ini perintah dasar di command prompt-nya. Kalau Anda ingin masuk ke MySQL-nya, Anda bisa ketikkan cdc. Nah, ini tergantung Anda menginstal XAMPP-nya, aplikasi XAMPP-nya yang ada MySQL-nya, itu di local disk C atau di local disk yang lain. Kebetulan saya menginstalnya di local disk C. Kemudian masuk ke folder XAMPP, masuk ke folder MySQL, kemudian folder bin, kemudian kita eksekusi mysql.exe-nya. Kemudian masuk menggunakan user root. So databases untuk menampilkan seluruh database yang ada. Kemudian use database, nama database-nya apa? Ini untuk mengaktifkan sebuah basis data. Kemudian show tables untuk menampilkan seluruh table. Exit yaitu untuk keluar dari aplikasi MariaDB. Oke. Kita akan coba masuk ke CMD-nya ya.